Shalom, salve. Perkenalkan saya Charles Lerek, mahasiswa semester 2 dari Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan kelas B. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya dengan materi tentang GPS atau Global Positioning System. Ada 4 poin yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang berikut ada alat dan bahan, yang berikutnya ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk poin pendahuluan, yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang. Nah, apa itu GPS atau Global Positioning System? GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang saling berhubungan yang berada di orbitnya. Satelit-satelit itu milik Departemen Pertahanan atau Department of Defense Amerika Serikat yang pertama kali diperkenalkan mulai tahun 1978 dan pada tahun 1994 sudah memakai 24 satelit. Untuk dapat mengetahui posisi seseorang, maka diperlukan alat yang diberi nama GPS receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. Posisi itu akan diubah menjadi titik yang dikenal dengan nama waypoint. Nah, waypoint itu nantinya akan berupa titik-titik koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi, kemudian di layar pada peta elektronik. Bagian yang paling penting dalam sistem navigasi GPS adalah beberapa satelit yang berada di orbit bumi atau yang sering kita sebut dengan luar angkasa. Nah, satelit GPS saat ini berjumlah 24 unit yang semuanya dapat memancarkan sinyal ke bumi yang lalu dapat ditangkap oleh alat penerima sinyal tersebut atau GPS tracker. Selain satelit, terdapat 2 sistem lainnya yang saling berhubungan sehingga jadilah 3 bagian penting dalam sistem GPS. Ketiga bagian tersebut terdiri dari yang pertama GPS Control Segment atau bagian kontrol, yang kedua ada GPS Space Segment atau bagian angkasa, dan yang terakhir ada GPS User Segment atau bagian pengguna. Yang berikut ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, agar mahasiswa memahami cara menggunakan alat GPS. Yang berikut, agar mahasiswa memahami prinsip kerja dari GPS itu sendiri. Yang berikut, mahasiswa mengetahui titik koordinat UTM serta titik koordinat geografis dari suatu lokasi. Dan yang terakhir, agar mahasiswa melakukan pengukuran koordinat titik tertentu menggunakan alat GPS. Untuk lokasi dan waktu praktikum, kelompok kami mengambil lokasi Kelurahan Kolhua. Nah, untuk waktu praktikumnya pada Senin 25 Maret 2024, pukul 17.00 sampai 17.32 WITA. Yang berikut ada tinjauan pustaka. Global Positioning System atau GPS merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang menyediakan informasi lokasi dan waktu di berbagai kondisi cuaca dimanapun di atas permukaan bumi sepanjang masih menerima sinyal GPS yang dipancarkan dari satelit. Laporan GPS ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip kerja GPS, manfaatnya, dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Sistem GPS terdiri dari 3 segmen utama. Yang pertama ada segmen ruang angkasa yang terdiri dari 24 satelit GPS yang mengorbit bumi. Yang kedua ada segmen kontrol, terdiri dari stasiun bumi yang memantau dan mengendalikan satelit GPS. Yang ketiga segmen pengguna, terdiri dari perangkat penerima GPS yang digunakan untuk menerima sinyal dari satelit GPS. Perangkat GPS menerima sinyal dari satelit GPS. Sinyal ini berisi informasi tentang posisi satelit dan waktu yang tepat. Perangkat GPS kemudian menggunakan informasi ini untuk menghitung posisinya sendiri di bumi. GPS memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama untuk navigasi, GPS dapat digunakan untuk mencari lokasi dan rute. Yang kedua untuk pemetaan, GPS dapat digunakan untuk membuat peta dan survei. Sedangkan untuk pemantauan, GPS dapat digunakan untuk melacak pergerakan objek. GPS juga digunakan dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama ada transportasi. GPS digunakan untuk navigasi kendaraan seperti mobil, pesawat, dan kapal. Yang berikut di bidang militer, GPS digunakan untuk navigasi dan penargetan dalam operasi militer. Yang ketiga di pertanian, GPS digunakan untuk memandu traktor dan mesin pertanian lainnya. Dan yang terakhir di bidang olahraga, GPS digunakan untuk melacak performa atlet dan memantau rute dalam olahraga. Poin berikut yang akan saya bahas adalah alat dan bahan.
Yang pertama ada alat yang digunakan oleh kelompok kami, ada GPS itu sendiri. Nah, kelompok kami menggunakan GPS dengan merek Garmin 76 CSX. Alat yang berikut yang kami gunakan adalah handphone untuk menggunakan aplikasi UTM Geomap. Sedangkan untuk bahan sendiri, kelompok kami cuma menggunakan alat tulis yaitu buku dan pena. Yang berikut yang akan saya bahas adalah poin pembahasan. Nah, poin pembahasan terdiri lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada langkah praktikum. Langkah praktikum terdiri dari yang pertama adalah penyetelan alat. Nah, untuk penyetelan alat, yang pertama yang harus kita siapkan adalah 2 baterai sebagai sumber daya. Setelah itu, kita dapat menekan tombol power dan menunggu sampai GPS menampilkan lokasi satelit. Setelah GPS menampilkan lokasi satelit, maka GPS siap digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti tracking, find, dan rute. Setelah melakukan penyetelan alat, kita dapat menentukan datum. Nah, untuk menentukan datum sendiri, dapat kita pilih pada tombol menu, kemudian ke pengaturan, kemudian ke posisi, dan kemudian ke datum. Nah, setelah sampai di datum, kita dapat memilih datum yang sesuai dengan lokasi kita sendiri. Datum yang umum digunakan di Indonesia sendiri adalah WGS 84. Setelah menentukan datum, kita dapat menentukan format koordinat. Nah, untuk menentukan format koordinat sendiri dapat kita tekan pada tombol menu, kemudian ke pengaturan, kemudian ke posisi, lalu ke bagian format posisi. Nah, setelah sampai ke bagian format posisi, kita dapat memilih format koordinat yang kita inginkan. Format umum yang digunakan adalah derajat menit detik atau DMS, dan yang kami gunakan adalah UTM atau Universal Transverse Mercator. Setelah menentukan format koordinat, kita dapat mengambil koordinat. Nah, untuk mengambil koordinat, dapat kita tekan pada tombol mark untuk menandai lokasi kita saat ini. Setelah menekan tombol mark, kita menekan tombol enter untuk melihat informasi koordinat. Koordinat akan ditampilkan pada layar GPS dalam format yang telah kita pilih. Setelah melakukan semua langkah yang telah kita bahas tadi, kita sampai pada langkah yang terakhir, yaitu untuk menyimpan koordinat. Nah, untuk menyimpan koordinat sini sendiri dapat kita lakukan dengan menekan tombol menu, kemudian ke simpan, kemudian ke titik. Setelah itu kita dapat memasukkan nama untuk lokasi yang ingin kita simpan. Dan setelah itu kita menekan tombol enter untuk menyimpan koordinat tersebut. Yang berikut adalah langkah perhitungan. Setelah dilakukan pengukuran dan analisis data di lapangan, maka diperoleh data sebagaimana yang telah saya cantumkan di slide. Data yang kami cantumkan di sini berupa tabel Excel dan terdiri dari 2 tabel. Yang pertama ada tabel hasil pengukuran menggunakan GPS dan tabel hasil pengukuran menggunakan aplikasi UTM Geomap. Dari data yang ada pada 5 titik yang diambil oleh kelompok kami, yakni yang pertama ada GSJA Amazing Grace, yang kedua ada Masjid Darul Hijrah, yang ketiga ada Gemit Jemaat Kaisarea, yang keempat ada kantor Kelurahan Kolhua, dan yang terakhir ada Polsek Maulafa. Nah, dari 5 titik tersebut menunjukkan bahwa tempat satu dengan tempat yang lain memiliki perbedaan koordinat. Cara kerja sistem GPS pada dasarnya adalah menentukan jarak antara posisi satelit-satelit GPS pada orbitnya di angkasa luar ke alat penerima GPS. Tingkat ketelitian yang dibutuhkan oleh alat GPS bergantung pada penggunaan alat GPS tersebut. Cara untuk menentukan koordinat X dan Y adalah dengan mencatat pada bagian atas UTM dan bagian bawah UTM yang ditampilkan pada GPS atau yang telah saya highlight di slide, dan bagian Universal Transverse Mercator yaitu N atau North dan I atau East pada aplikasi UTM Geomap. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai langkah penggambaran atau langkah plotting. Dari sini saya menggunakan aplikasi Google Earth. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan membuka aplikasi Google Earth tersebut. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita ke bagian cari, lalu masukkan nama tempat yang akan kita cari. Nah, lokasi pengukuran kami adalah Kelurahan Kolhua, maka dari situ saya akan masukkan nama tempatnya adalah BTN Kolhua. Setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita ke bagian perangkat terlebih dahulu, kemudian ke pilihan,
Di bagian perlihatkan lintang atau buzzer itu kita ubah ke Universal Transverse Mercator, karena GPS yang kami gunakan menggunakan Universal Transverse Mercator. Nah, setelah itu kita close. Langkah berikut yang akan kita lakukan adalah dengan memasukkan tanda peletak. Nah, tanda peletaknya itu yang logo pin kuning di bagian atas. Nah, di sini penanda letak tanpa nama kita ubah menjadi lokasi yang pertama, yaitu GSJA Amazing Grace. Setelah itu kita ke bagian ini. Untuk titik X nya adalah 0568278, maka kita isi di bagian timuran. Kemudian untuk utaraan kita isi yaitu bagian Y. Setelah itu kita oke. Maka penanda letaknya akan otomatis berada pada titik yang tadi kita masukkan. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian kita mengulangi langkah yang tadi untuk ke 4 titik berikut. Nah, di sini titik berikutnya adalah Masjid Darul Hijrah. Untuk timuran kita isi yang bagian X. Sedangkan untuk utaraan kita isi yang bagian Y. Kemudian kita oke. Nah, maka akan otomatis terpindah ke titik yang tadi kita masukkan. Untuk titik yang ketiga, maka kita masukkan namanya adalah Gemit Jemaat Kaisaria. Seperti yang tadi, bagian X kita masukkan ke timuran. Kita masukkan ini. Oke, sudah pas. Terus untuk tempat yang berikut adalah kantor lurah Kolhua. Kita tambah penanda letak baru, terus kita kasih nama kantor otomatis terpindah. Dan untuk titik yang terakhir adalah Polsek Maulafa.
kita kasih penanda letak baru. Setelah itu beri nama, terus kita masukkan ke timuran. Sedangkan untuk utaraan kita masukkan nilai. Nah, sudah terpindah. Setelah itu kita zoom out sampai kelihatan semua titik. Nah, setelah kita memasukkan semua nilai titiknya, kita ke bagian poligon. Nah, setelah ini kita kasih nama kelurahan Kolhua. Maka dari itu kita klik di bagian titik yang pertama, kemudian ke titik yang kedua, kemudian ke titik yang ketiga, kemudian ke titik yang keempat, dan kemudian ke titik yang terakhir. Setelah itu kita oke. Nah, sudah jadi untuk plottingnya, dan setelah itu kita simpan. Kita kasih nama kelurahan Kolhua. Setelah itu kita akan simpan gambar. Yang berikut adalah kendala atau masalah yang ditemukan di lapangan. Nah, setelah dilakukan pengukuran dan analisis data di lapangan, kendala yang ditemui oleh kelompok kami hanya terletak pada sinyal satelit untuk GPS, sehingga GPS lama untuk menampilkan nilai garis lintang dan garis bujur atau mendapatkan data dari satelit. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tempat memiliki titik koordinat yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena bentuk topografinya yang mempengaruhi. Dan dengan menggunakan GPS, kita dengan mudah menentukan koordinat maupun ketinggian tempat, jadi kita tidak susah-susah mengukur ketinggian dari permukaan laut. Setelah turun ke lapangan, saran dari saya sendiri, yang pertama, sebaiknya tim kelompok praktikum melakukan orientasi lapangan lebih teliti agar dalam pelaksanaan sudah mengenali kondisi lapangan sebelum terjun langsung ke lapangan. Yang kedua, menempatkan titik pada tempat yang cukup lapang untuk menghindari adanya multipad dan obstruksi yang mengganggu GPS untuk mendapatkan data dari satelit. Dan yang ketiga, pengoperasian alat di lapangan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar terhindar dari kerusakan serta memastikan bahwa GPS benar-benar telah melakukan recording data dengan baik. Sekian pembahasan dari saya mengenai Global Positioning System atau GPS. Jika terdapat kesalahan kata, mohon maaf, saya pamit undur diri dan terima kasih.